Hai teman-teman pecinta sepak bola Indonesia, kembali lagi dengan Risa. Risa itu review segala cerita. Tapi ceritanya kali ini aku akan mengulas sedikit ya pertandingan sepak bola Indonesia versus Cina yang telah terjadi kemarin malam. Disclaimer dulu ya teman-teman, di sini aku tidak akan membahas soal taktik ataupun statistik dan yang lainnya. Karena di sini bukan kapasitas dan ranah saya. Saya pun bukan pengamat sepak bola ya, hanya sekedar pecinta sepak bola Indonesia, terutama timnas ya. Tiap timnas main itu nggak mau ketinggalan nonton. Kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3 memasuki babak akhir. Kemarin malam, tepatnya pada tanggal 5 Juni 2025, atau bertepatan dengan malam takbir, Indonesia melawan Cina yang kedua kalinya di round ketiga ini. Pertandingan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno. Setelah sebelumnya Indonesia melakukan away ke Cina dan Indonesia mengalami kekalahan. Tapi kemarin malam Indonesia akhirnya mampu memenangkan pertandingan atas Cina sebagai tuan rumah dengan skor 1-0. Tersebut didapat dari penalti yang dilakukan oleh Romeni. Atas kemenangan tersebut, Indonesia akhirnya menambah poin 3. Yang itu berarti Indonesia lolos ke babak selanjutnya, yaitu ke round keempat. Karena semalam Bahrain mampu dikalahkan oleh Saudi, yang otomatis Bahrain dan Cina gugur di round ketiga ini. Untuk sedikit reminder ya teman-teman, kualifikasi Piala Dunia 2026 round ketiga ini, zona Asia ini, terbagi menjadi 3 grup. Ada grup A, grup B, dan grup C. Masing-masing grup itu terdiri dari 6 negara. Indonesia berada dalam satu grup di grup C bersama negara Jepang, Australia, Saudi Arabia, Bahrain, Cina. Pertandingan round ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ini memasuki babak akhir, yaitu tinggal menyisakan satu pertandingan terakhir. Untuk Indonesia tinggal kita melawan Jepang, nanti away ya di Jepang. Berapa sih poinnya Indonesia sekarang yang udah didapat? Poinnya ini ya teman-teman, posisi sementara Indonesia ada di peringkat keempat setelah Arab Saudi dengan jumlah poin 12. Jumlah poin 12 itu dari total 9 pertandingan ya yang sudah dilalui, satu pertandingan belum. Dari 9 pertandingan yang telah dilalui, Indonesia berhasil memenangkan pertandingan sebanyak 3 kali, 3 kali kalah, dan 3 kali seri. Berapa sih kuota untuk lolos ke Piala Dunia zona Asia? Zona Asia itu kalau tidak salah untuk 2026 nanti itu ditambah jadi 8 kuota ya, plus 1 melalui playoff. Dari round 3 ini siapa saja yang sudah lolos ke Piala Dunia 2026? Kita lihat ya, di grup A itu ada Iran dan Uzbekistan. Otomatis lolos Piala Dunia 2026. Meskipun menyisakan satu pertandingan lagi, tapi kalau dilihat dari poinnya itu sangat jauh ya, nggak mungkin bisa disusul. Dan itu otomatis Iran dan Uzbekistan lolos ke Piala Dunia 2026. Lanjut, di grup B, yang sudah otomatis lolos, ada Korea Republik atau Korea Selatan dan Jordan. Maka Korea Selatan dan Jordania otomatis masuk Piala Dunia. Meskipun menyisakan satu pertandingan lagi, kalau dilihat dari poinnya, gak mungkin bisa disamakan. Sekarang kita ke grup C ya, yang dimana ada negara Indonesia. Grup C yang sudah otomatis lolos ke Piala Dunia, yaitu ada Jepang. Di peringkat kedua ada Australia. Poinnya pun tinggi, 16. Kemungkinan besar Australia lolos ya, karena nanti Saudi dan Australia bertanding di babak akhir. Meskipun seandainya Saudi menang, poinnya sama, tapi selisih golnya kan
harus mengejarnya banyak ya, 8. Karena dari secara head to head di babak pertama sebelumnya antara Australia dan Saudi Arabia ini kalau tidak salah ya, itu berakhir imbang dengan skor 0-0. Jadi kemungkinan Australia yang lolos. Nah, nanti nih peringkat 3 dan 4 di grup A, B, C akan memasuki round ke-4. Sedangkan peringkat 5 dan 6 di sini otomatis gugur ya. Nah, nanti 6 negara di round keempat ini akan dibagi menjadi 2 grup, yaitu grup A, grup B. Masing-masing grup terdiri dari 3 negara. Juara pertama di grup A dan grup B itu yang bakal otomatis lolos ke Piala Dunia 2026. Peringkat ketiga di round 4 ini otomatis gugur. Sedangkan peringkat kedua, runner-up grup A dan runner-up grup B, melaju ke round ke-5. Nah, nanti juaranya akan memasuki babak playoff. Jadi perjalanannya masih panjang ya. Nah, di playoff nanti akan melawan negara dari zona lain ya. Dari Amerika bagian tengah atau utara, selatan, dari Afrika, dan juga dari Oseania. Dan akan ditentukan negara mana yang bakalan lolos ke Piala Dunia 2026. Nah, sekarang kita doakan ya, semoga Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Itu mimpi kita semua. Nah, itu ya teman-teman skemanya gimana agar bisa lolos Piala Dunia 2026. Oke, balik lagi ya. Ngomong-ngomong tentang pertandingan Indonesia versus Cina kemarin malam, tanggal 5 Juni, ada hal menarik dan bikin aku takjub, yaitu sebuah koreografi, mahakarya, dan kreativitas yang luar biasa yang ditampilkan oleh Ultras Garuda dan LA Grande Indonesia. Benar-benar merinding. Mahakarya yang luar biasa, salah satunya ada Gatot Kaca. Terbentang di Gelora Bung Karno, disaksikan dengan puluhan ribu supporter sepak bola Indonesia. Dan semua orang melihat itu. Teman-teman bisa lihat ya, luar biasa sekali. Tiap Indonesia main sebagai tuan rumah, selalu ada hal baru, gebrakan baru yang ditunjukkan sebagai bentuk kreativitas dan ada maknanya. Gatot Kaca, siapa yang nggak tahu Gatot Kaca? Nah, ini maknanya dikutip di IG LA Grande Indonesia. Tembok Cina dibangun tidak dalam 100 tahun, namun dalam 90 menit di Gelora Bung Karno. Battle with Honor. Seorang prajurit muncul di tengah Gelora Bung Karno. Prajurit yang bertarung dengan segala kehormatan untuk mempertahankan marwah bangsanya. Meluluh lantahkan tembok berkeping-keping. Kok habis ditelan gemuruh Gelora Bung Karno. Mereka pulang dengan tangan hampa. Pemain yang berjuang di lapangan adalah prajurit itu. Dengan ornamen Nusantara menjadi pemersatu. Perisai kuat dari suku Dayak berbalut kain ulos dari suku Batak di badan. Dan tutup kepala dari suku Jawa. Bersama kalung batu mustika menjadi kekuatan. Tidak lupa hiasan dari negeri Papua bersama tangan menggenggam senjata tradisional dari Maluku. Prajurit yang muncul adalah cerminan budaya yang besar dari negara kita. Kerja keras kita tidak sia-sia, menutup pelaga kandang dengan megah dan meriah. 4 material koreo kali ini menjadi pembeda. Dengan mozaik kertas berganti jas hujan, parade bendera di tribun atas, hingga tifo yang menjadi variasi menarik dalam sejarah kreativitas kami. Harapannya timnas bisa berbicara di round 4 besok. Dream, believe, make it happen. Terima kasih untuk seluruh kru yang bertugas selama mempersiapkan segala kreativitas di tribun semalam. Terima kasih juga untuk teman-teman yang hadir di Tribun Utara. Tanpa kalian semua, segala kreativitas ini tidak akan terjadi. Terima kasih 3 poinnya Timnas Indonesia.
Sampai jumpa di Osaka. Wah, keren banget. Maknanya tuh dalam banget ya. Nah, ada lagi nih teman-teman. Gak cuma itu, kalian lihat gambar ini. Gila sih, aku merinding banget. Di sini kalau dilihat ada Bart lagi megang teropong, terus menunggangi burung Garuda. Terus yang di teropongnya itu, kalau teman-teman lihat, ada beberapa bendera, terus ada stadion bola. Nah, itu pasti ada maknanya. Kalau teman-teman pengen tahu apa sih maknanya, dikutip dari IG-nya Ultras Garuda Official, berjudul Meneropong Asa dari Sayap Garuda. Di tengah lagu kebangsaan yang menggetarkan Stadion GBK, koreo ini bukan sekedar warna dan bentuk. Ini adalah pesan untuk timnas Indonesia yang berjuang di lapangan dan mereka yang menyaksikan dari seluruh dunia. Bart, karakter ikonik yang dikenal nakal dan penuh rasa ingin tahu, kali ini hadir mengenakan jersey merah putih, menunggang burung Garuda, simbol bangsa, simbol harapan. Dengan teropong di tangan, ia menatap jauh ke arah 3 bendera, Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko. Itulah tujuan kita. Piala Dunia 2026 bukan mimpi belaka, melainkan arah yang harus dituju. Let's go. Langkah kita dimulai dari sini, dari tanah sendiri dengan nyanyian dan semangat yang tak pernah padam. Karena kami percaya asa itu masih ada. Dan perlu diingat bahwa Garuda tidak pernah takut untuk terbang tinggi. Kami, Ultras Garuda, mengucapkan terima kasih kepada para pemain yang sudah berjuang di lapangan. Terima kasih kepada tim kreatif dan teman-teman Sejion yang telah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan materi. Terima kasih juga untuk masyarakat dan teman-teman penghuni Tribun Selatan yang telah membantu menyukseskan suguhan kreativitas kita, dari kita untuk Indonesia. Maka dari itu, rayakanlah. Salam satu bangsa. Oh my god, keren banget. Amazing sih menurut aku. Setiap kita melihat karya, koreografi, dan kreativitas dari mereka semua itu keren sih. Merinding jujur. Dari makna gambar tersebut kan sudah jelas ya, bahwa yang dilihat itu adalah Piala Dunia. Nah, semoga nanti timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Mimpi itu masih ada. Dan kita semua harus mendukung timnas Indonesia di bawah kepelatihan Patrick Kluivert. Dan aku juga mau ngucapin terima kasih kepada Coach Sinteyong bersama semua staf kepelatihannya yang telah membawa Indonesia sampai round ketiga dan dilanjutkan dengan kepelatihan Patrick Kluivert. Kita support sekarang Patrick Kluivert, semoga bisa membawa Indonesia melangkah lebih jauh lagi, yaitu lolos Piala Dunia 2026. No hate, no judge ya guys. Oke teman-teman semua, bagi yang sudah nonton video ini, terima kasih banyak ya. Salam sepak bola, salam satu bangsa, salam Indonesia. Bye-bye.